dibenahin, ini negara harus benar. Nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini, Pak, nggak kebanjiran. Orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur. Kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banyak, tahun kemarin jawabannya itu jawab, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan itu atau bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak. Tidak bisa digeser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang apapun. Prabowo Subianto secara terang-terangan memuji kinerja dari Deddy Mulyadi yang memang sampai saat ini meskipun belum genap 1 tahun ya dari pemerintahan beliau, Deddy Mulyadi menerapkan sebuah kebijakan yang membuat rakyat itu lebih sejahtera. Kemudian survei dari yang beredar pun masyarakat Jabar 97% itu merasa puas. Dan ini terkait tentang banjir yang melanda akhir-akhir ini teman-teman ya. Karena dengan adanya banjir di Kerawang pada tanggal 8 Juli kemarin yang cukup parah, Deddy Mulyadi segera menormalisasi dari sungai tersebut. Dan kemudian berita dari kebijakan Deddy Mulyadi itu pun simpang siur ya, bahwa dia membongkar bangunan liar dengan kejam dan kemudian tidak manusiawi, dan terus dibahas dan digoreng oleh para oposisi untuk menjatuhkan kredibilitas beliau. Tetapi jika kita melihat dari banjir di Sumatera yang akhir-akhir ini menelan korban yang cukup banyak, tidak ada hujatan atau kecaman sama sekali untuk gubernur mereka itu ya. Ini sangat aneh sekali ya, kenapa Deddy Mulyadi yang terus disorot dan diserang. Dan ini untuk menarik simak dan serta videonya kita play. Tokoh Jawa Barat ya Pak Deddy Mulyadi, kenal nggak Pak Deddy? Sangat dekat, sangat erat, selalu dekat sama rakyat, selalu jadi pelayan rakyat, pembela rakyat, selalu di tengah-tengah rakyat, mengatasi kesulitan rakyat. Persib yang hadir, terima kasih emak-emak yang hadir semuanya. Dan saya katakan, alam ini adalah kekayaan yang sangat berharga. Dan kemudian saya tegaskan lagi, publik Indonesia tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap isu lingkungan dan isu kehutanan. Tidak memberikan perhatian yang cukup, kalah oleh isu politik, kalah oleh isu artis, kalah oleh isu narkoba, kalah oleh isu korupsi, kalah, kurang seksi di mata publik Indonesia. Kapan publik Indonesia memberikan perhatian yang khusus, yang besar terhadap alam? Kalau ada musibah, kalau ada banjir, baru komennya banyak. Kalau ada longsor, baru komennya banyak. Kalau ada hasil analisis sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga. Satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi, siklon tadi, pohon tumbang ya. Media sosial terkait dengan kayu-kayu yang menyertai arus banjir. Salah satu hasil analisis sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga. Satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi, siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan kayu-kayu yang berasal dari area penebangan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wamen, kita deteksi bahwa itu dari PHAT di APR. PHAT adalah penebang hak atas tanah. Nah, di area penebangan
yang kita deteksi dari pihak itu di APR, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi kehutanan, dalam hal ini adalah SIPU, Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan. Jadi ada proses ke sana, dari itu didukung oleh legalitas nanti oleh perangkat desa, camat, desa, camat, dan pada saat tentu kaitan kayu, Anda melibatkan banyak entitas. Salah satunya adalah dinas kehutanan atau dinas yang menangani urusan kehutanan. Kira-kira itu, jadi terus Gakum sendiri tadi juga disampaikan oleh Pak Wakil Menteri, Pak Wamen, sudah melakukan operasi-operasi yang terkait dengan modus operandi pencucian kayu melalui PHT tersebut. Jadi ini kita dalami terus, termasuk Senin nanti kita juga akan menyampaikan rilis perkembangan penanganan PHT yang kita tangani di Mentawai bersama Satgas PKH. Surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Mohon maaf Pak Bupati. Kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa. Tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan. Nah, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam, kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini. Bukan berarti kami tidak peduli begitu. Ya mungkin karena Pak Agus, Pak Yanamora ini nggak mau terlalu membebani pikiran, jadi masih semangat terus begitu beliau. Artinya logistik dan segala macamnya masih tercover. Nah kami tentu saja hadir di Tapanuli Utara ini, di Tapanuli ya, hadir di Tapanuli ini untuk membantu seluruh masyarakat. Tidak ada bedanya apakah itu utara, selatan, Sibolga, Mandailing, Natal, itu sama semua bagi kami. Tidak melihat suku, agama, ras dan sebagainya. Jadi memang kami turun kekuatan penuh. Di sini Pak Yanamora, Pak Agus Marsanto ini sebagai perpanjangan tangan kita ya, untuk membantu semuanya. Saya membuka posko di Bandara Silangit, posko pendampingan nasional kepada pemerintah daerah. Tentu saja tetap saja ini yang menjadi komandan adalah para kepala daerah, tapi kami akan mendampingi secara langsung dan terus menerus. BNPB, banjir Sumatera mencekam di medsos tapi aslinya itu membaik. Belum masuk parameter bencana nasional. Pak, kau nengoknya kemana, Pak? Hei, Bapak TNI Suharyanto, Bapak nengoknya kemana? Tidak mencekam, Pak. Ratusan nyawa meninggal, Pak. Dan masih ratusan lagi yang menghilang. Dan banyak hari ini keluarga yang di luar sana mengharapkan kabar dari keluarganya, belum dapat kabar sama sekali. Kayak daerah Aceh, Tamiang, dan Aceh lainnya itu masih banyak yang belum dapat kabar, Pak. Gak ada sinyal di sana, Pak. Ya kan? Tambah lagi kayak wilayah Sibolga, Pak, akses masuk masih payah kali, Pak. Masih susah. Karena kayak Pak Bobi aja jangan mengirimkan bantuan itu pakai pesawat, Pak. Ya kan, dilempar-lempar karena akses darat belum bisa masuk. Saking membaik ya Pak ya. Nggak mencekam kau bilang. Kau tengok Padang kayak gitu nggak mencekam, Pak. Kau nengoknya kemana, Pak? Kau nengok yang pas, yang wilayah-wilayah yang banjirnya cuma selutut, Pak. Astaga. Banjir Sumatera mencekam di medsos tapi aslinya itu membaik, belum masuk parameter bencana nasional. Pak, apa baju coklat, apa baju abu-abu? Bisa Pak kami kirim ke Lumin? Atau kasih layang tuh kami letakkan apa, duduk-duduk apa di jembatan lain apa? Duduk-duduk apa di tapi-tapi jalan tuh lain apa, ha? Malam-malam kami kirim apa kasih tuh lain apa Mancalia, ha? Mengecek siapa mah? Tuwo. Mengecek setuwo mah. Kalau mau diturang karena bencana nasional kapal ayang dah. Dembayang kuah.
Dan bayang kuah mengecek indak nasional tuh harus miliaran orang dulu tagalatak di tagalatak gitu mati gitu baru kecek nasional dan tampang beko kok binat. Sepengetahuan saya, tidak pernah ada pohon di rimba raya roboh bergelimpangan karena melakukan bunuh diri massal. Hampir rata-rata rusaknya hutan, bergelimpangannya pohon karena penebangan yang direncanakan. Untuk itu, mari kita melakukan introspeksi diri agar tidak mengulangi peristiwa itu terjadi lagi. Bukan membuat narasi untuk melakukan pembenaran diri. Dan jika kita melihat banjir-banjir yang melanda sekarang ya, terlebih tetangga dari Jawa Barat nih, Jakarta, memang juga cukup mengkhawatirkan. Tetapi dari gubernur mereka sendiri, dari kinerjanya itu merasa ya kurang ya. Dan juga dari statement kontroversialnya dengan menanggapi secara tidak komprehensif, tidak gerak tepat gitu ya, malah mengatakan bahwa jika tanggul-tanggul itu ya tidak jebol, bismillah saja. Padahal secara logika dan ilmiah tanggul-tanggul yang ada di Jakarta itu harus ditinggikan ya, karena semakin tahun, setiap tahun itu tanah di Jakarta itu amblas beberapa senti. Anehnya dari sikap dari Gubernur DKI Jakarta santai-santai saja. Dan kemudian inilah yang menjadi sebuah gebrakan dari Deddy Mulyadi yang dipuji oleh Prabowo Subianto ya. Dan ini menurut simak seperti video selanjutnya, kita play. Ini sudah hari kelima banjir bandang tanah longsor di kawasan dataran tinggi Gayo. Hingga hari kelima ini kami belum mendapatkan bantuan dan sampai saat ini akses komunikasi ke wilayah dataran tinggi Gayo masih terputus. Bahkan jalur transportasi pun terputus, komunikasi pun terputus, dan tidak ada cara lain hanya menggunakan udara atau menggunakan helikopter. Kepada Raja Thailand, kepada Presiden Malaysia, kepada Presiden Singapura, kepada Raja Brunei, mohon dikirim bantuan helikopter ke wilayah dataran tinggi Gayo karena sampai hari ini kami kondisi terisolir. Mohon di drop bantuan makanan dan sebagainya di kawasan tersebut. Dari berita-berita yang beredar dari Sumatera, banjir yang melanda begitu dahsyat ya, karena banjir tersebut itu bercampur dengan lumpur yang akhirnya menghanyutkan barang-barang, terus kemudian termasuk korban dari banjir tersebut hingga akhirnya menelan korban yang cukup memprihatinkan ya teman-teman ya. Oleh karena itu sebenarnya kurangnya dari resapan atau normalisasi yang dilakukan itu kurang. Dan apa yang dilakukan Deddy Mulyadi dengan untuk mencegah bencana tersebut, dia dengan tegas terutama di Bogor menindak para pengusaha yang membuat pengalihan fungsi yang tadinya untuk resapan air, terutama banyaknya bangunan-bangunan di Bogor atau bisnis-bisnis yang berkembang seperti lapangan golf, kemudian villa-villa yang ada di Bogor. Itulah yang sebenarnya yang bisa saja membahayakan ya, karena ketika ada sebuah titik-titik resapan yang kemudian dialihfungsikan, jika longsor tentu saja akan berbahaya karena membawa lumpur, dan lumpur itulah yang akan menghanyutkan sesuatu yang dibawanya, baik itu barang-barang, mobil, perabotan, dan lebih parahnya jika orang yang terbawa akan sangat sulit untuk menghindar ya. Kalau air rob mungkin bisa berenang dan sebagainya, tapi kalau air bercampur lumpur itu kan sangat berbahaya teman-teman. Karena itu bisa saja menelan korban yang banyak gitu ya. Dan tentang banjirnya di Sumatera yang tentu saja itu sangat meresahkan ya. Dan kemudian kinerja dari gubernur yang ada di Sumatera patut dipertanyakan ya, karena tidak ada kritikan, tidak ada masukan dalam arti saran dan sebagainya. Tapi anehnya jika Deddy Mulyadi menerapkan kebijaksanaan yang akhir-akhir ini justru ditentang oleh beberapa kalangan ya, terutama mereka justru yang
sebenarnya itu mempunyai background seorang mantan pegawai negeri, ASN gitulah, misalkan Jaksa Manaf. Kemudian ada juga yang terbaru dari mantan Jaksa Bina Marga yang kemudian dia itu menentang dengan berbagai alasan kebijaksanaan Deddy Mulyadi ketika dia itu membongkar bangunan liar, dan dia mengatakan bahwa dia itu orang yang tidak mampu. Padahal ketika ditelisik lebih jauh, dia memiliki berbagai rumah di lain tempat dan kemudian juga mempunyai kontrakan. Tentu saja ini bertolak belakang dengan kenyataannya yang membuat Deddy Mulyadi itu sampai terheran-heran. Kok bisa ya ada mantan seorang ASN dari Bina Marga yang seharusnya itu mendukung dari kebijaksanaan Deddy Mulyadi, malah justru menentangnya dengan dalih berbagai macam alasan yang sebenarnya itu menyelamatkan aset-asetnya yang ada di tanah PJT. Karena semua orang pasti ingin keuntungan ya, tidak ingin dirugikan. Karena keuntungan, jika keuntungan itu hilang ya dia tidak mendapatkan cuan lebih. Dan kemudian akhirnya dari oknum Bina Marga tersebut ya akhirnya tetap mengalah, karena apa yang dilakukannya lah tetap salah, karena menyalahi peraturan yang ada. Ya cukup sekian video kali teman-teman ya, semoga menambah informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.